Pada tahun 1960-an, Subaru menggunakan mesin boxer ke mobil produksian massalnya. Dan hal ini adalah langkah yang cukup spektakuler. Karena pada saat itu, dunia otomotif sebagian besar masih menggunakan mesin inline dan mesin tata letak V. Yang berarti hal ini membuat mesin boxer menjadi hal baru yang cukup substansial. Mesin ini cara kerjanya ya cukup berbeda, yang mana alih-alih silinder yang menyelesaikan proses pembakaran internal secara vertikal, mesin ini malah dipasang ke samping secara horizontal berlawanan satu sama lain. Dengan demikian, ketika piston bergerak naik dan turun, mesin ini terlihat seperti sedang bertinju, dan dari situlah powertrain inovatif ini mendapatkan namanya. Dan salah satu manfaat yang paling menonjol dari tata letak mesin ini adalah pengemasan. Karena pengemasan mesin ini secara horizontal memungkinkannya mengambil ruang vertikal yang jauh lebih sedikit di ruang mesin. Terlebih lagi, karena keseimbangannya yang jauh lebih baik, mesin boxer bergetar jauh lebih sedikit dan mampu mengeluarkan lebih banyak tenaga karena beban yang lebih kecil pada crankshaft. Belum lagi jika mesin ini dituning dengan benar, mesin ini dapat menghasilkan suara yang sangat fantastis. Namun selain Subaru yang menggunakan mesin ini, ada pabrikan lain yang menggunakan mesin ini, yaitu Porsche, yang secara harfiah Porsche duluan yang menggunakan mesin ini untuk mobil sport produksi massalnya. Dengan sejarah yang ada, saat ini mesin boxer telah didorong hingga ke batasnya, yang pada akhirnya digunakan di mobil-mobil yang bisa mengeluarkan tenaga yang sangat powerful. Dan di video ini kita akan membahas 10 mobil yang menggunakan mesin boxer paling powerful yang pernah dibuat. Ciri khas Subaru adalah mesin boxer, dan hanya itu yang digunakan di sebagian besar mobil penumpang mereka. Dan sebagian mesin tersebut memiliki 4 silinder. Tetapi sebenarnya Subaru juga mencoba membuat mesin boxer 6 silinder, seperti yang kita bisa temukan pada Porsche. Dan Subaru berhasil membuat mesin boxer 6 silinder yang berkode EZ36. Dan mesin ini dengan mudah merupakan iterasi paling terkenal dari mesin 6 silinder dari Subaru. Mesin ini digunakan oleh Subaru pada mobil-mobil seperti Legacy dan Outback. Dan keduanya menggunakan batch 3,6R dan juga memberi tenaga pada SUV mewah B9 Tribeca. Dengan desain DOHC dan blok dan head silinder yang terbuat dari aluminium, EZ36 dapat menghasilkan tenaga sebesar 256 horsepower. Dan EZ36 memiliki performa yang tinggi dan responsif secara instan karena mesin ini naturally aspirate. Kehalusan mesinnya juga merupakan salah satu keunggulannya, sehingga sangat cocok untuk aplikasi mobil mewah seperti B9 Tribeca. Meskipun saat ini sudah era elektrifikasi, namun Subaru tidak melupakan para penggemarnya, terutama kecintaan mereka pada pembakaran internal dan pembakaran bensin. Meskipun segmen mobil performa compact sedang menurun, Subaru tetap menghadirkan Subaru WRC terbaru yang menggunakan mesin FA24 dengan turbocharger flat 4 dan AWD. Mesin yang menggerakkan WRX ini sebenarnya sangat mirip dengan apa yang mungkin ditemukan di balik kap mesin SUV Accent, BRZ, dan Toyota GR86 terbaru. Dan dengan turbocharger dapat memberikan output yang cukup besar, yaitu 271 horsepower. Ya, walaupun mesin ini cukup powerful, namun sayangnya FA24 dilaporkan sering mengalami beberapa masalah keandalan yang sangat serius. Meskipun Subaru sudah bermain-main dengan ide powertrain flat six, semua orang tahu bahwa pendukung nomor 1 boxer 6 silinder jelas, yaitu Porsche. Porsche 911 telah menggunakan mesin 6 silinder flat sejak awal, dan kemudian Boxster dan Cayman juga menggunakan mesin serupa. Mungkin awalnya mesin Porsche flat six ini kurang bertenaga di era 90-an, namun setelah 987, Boxster, dan Cayman hadir, mesin flat six ini bisa menghasilkan tenaga yang melebihi 300 horsepower. Saking powerfulnya mesin ini dapat membawa Boxster dan Cayman ke kecepatan dari 0 sampai 100 hanya dalam waktu 5 detik aja. Tapi sayangnya, karena mesin ini berakar dari 996 dan 911, mesin ini rentan terhadap beberapa masalah IMS.
Di mobil ini, Porsche melakukan hal yang tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang dan pabrikan, yang mana Porsche tidak menggunakan unit tenaga 6 silinder dan menggantinya dengan unit 4 silinder yang lebih kecil dan lebih ramah terhadap lingkungan. Dan hal ini cukup memisahkan mesin ini dari jajaran 911, tetapi juga berarti bahwa mobil sport entry level Porsche dapat terus berjalan meskipun ada pengetatan peraturan emisi. Porsche menggantikan mesin 2,5 liter pada varian S. Namun walaupun mesin ini lebih kecil, mesin ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 345 horsepower. Dan selain itu, mesin ini juga mampu berputar hingga 7.500 rpm. Mesin ini juga didukung oleh turbocharger. Namun sayangnya, karena mesin ini lebih kecil dari sebelumnya dan walaupun sudah menggunakan turbocharger, mesin ini tidak bisa menghasilkan suara yang mengesankan. Hal yang akan teringat oleh kita ketika kita mendengar nama Subaru Impreza STI CS400, paling yang kita ingat hanyalah mobil yang ada di NFS Most Wanted. Mobil ini begitu ikonik, dan mobil ini adalah Subaru Impreza WRX STI yang dibuat dengan edisi limited edition berdasarkan Impreza generasi ketiga. Mobil ini hanya tersedia dalam versi RHD dan hanya tersedia di Inggris. Seperti halnya Impreza, tenaga mobil ini berasal dari mesin boxer 4 silinder dengan turbocharger. Namun karena mobil ini limited edition, mesinnya dituning oleh Cosworth dan mesin ini bisa menghasilkan tenaga sampai 395 horsepower. Meskipun Porsche telah menunjukkan bahwa mereka dapat menggunakan mesin boxer 4 silinder dengan sangat baik, namun semua orang tahu bahwa para insinyur Stuttgart benar-benar dapat membuat sesuatu hal yang luar biasa dengan mesin flat six. Sejak awal di tahun 60-an hingga saat ini, Porsche 911 telah menggunakan mesin 6 silinder naturally aspirated dan tampaknya tidak akan berubah sampai kapanpun. Namun ketika masuk ke generasi selanjutnya di 992, mesin ini harus menggunakan turbo agar tetap bisa mematuhi peraturan emisi. Namun ya walaupun demikian, dengan turbo mobil ini menjadi lebih efisien dan juga berarti lebih bertenaga. Dan mesin twin turbo 3,0 liter pada Carrera S saat ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 444 horsepower. Ini adalah salah satu mesin yang tidak bisa dilupakan oleh para penggemar Porsche. Dengan mesin 4,0 liter flat six naturally aspirated yang telah digunakan di Porsche dalam berbagai bentuk sejak 997 GT3 RS, ini adalah salah satu mesin naturally aspirated yang tersisa di pasaran dan dapat berputar hingga 9.000 rpm. Mungkin mesin 4,0 liter ini dapat ditemukan di jajaran 718 saat ini, tetapi untuk pengalaman 4,0 yang optimal, jajaran 911 GT3 adalah sesuatu yang sangat berbeda. Sebagai contoh pada 992 GT3 terbaru, mesin 4,0 liter flat six dapat menghasilkan tenaga sebesar 518 horsepower yang mampu mendorong GT3 hingga 100 km per jam dalam waktu kurang dari 3,5 detik aja. Ketika semua orang mengira 911 tidak bisa menjadi lebih baik lagi, Porsche membuktikan kalau hal itu adalah salah. Karena pada tahun 2017, Porsche melakukan hal yang luar biasa dengan mengeluarkan 911 GT2 RS. Dan mobil ini adalah mobil tier tertinggi dari jajaran 911 dan akhir dari generasi icon bermesin belakang. Mesin di mobil ini dipasang di ganter belakang dan mobil ini menggunakan mesin 3,8 liter twin turbocharger flat six yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 691 horsepower. Sangat-sangat luar biasa. Sebagian besar penggemar mobil di usia tertentu mengetahui RUF berkat studio video game selama kesepakatan lisensi eksklusif Porsche dari Electronic Arts. RUF adalah satu-satunya cara bagi game balap lain untuk memiliki Porsche, dan mobil-mobil RUF telah menjadi legenda. Tier tertinggi dari jajaran produk RUF adalah CTR3 Evo. Meskipun menggunakan beberapa komponen Porsche yang dipilih sendiri, namun bodywork dan sasisnya dibuat khusus. Selain itu, mesin yang digunakan mobil ini juga sangat spesial, yang mana mobil ini menggunakan mesin 3,8 liter twin turbo flat six yang dirancang oleh RUF, dengan segala macam perangkat keras yang canggih dan pekerjaan teknik yang rumit yang semuanya sulit untuk dijelaskan.
Performa mesin ini sangat berlimpah, yang mana mobil ini dapat mengeluarkan tenaga sampai 800 horsepower. Dengan tenaga sebesar itu, memungkinkan CTR 3 Evo mencapai kecepatan maksimal di 379 km/jam. Dan itulah 10 mobil paling powerful yang menggunakan Boxer engine. Mana nih favorit kalian? Komen di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya.